Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ARM kembali menggelar aksi teatrikal setelah kemarin itu kita ditunda ya karena berbarengan dengan kunjungan kerja RI 2. Kami menggelar teatrikal dengan judul Mencari Keadilan di Negeri Ini. Kita mengambil dari tokoh dongeng yaitu Pinocchio. Seperti kita tahu, Pinocchio itu adalah tokoh yang suka berbohong, ya, berbohong, kemudian suka bolos, ya. Dan sekarang ini Pinocchio itu sudah besar, ya, dan sekarang dia berambisi menjadi seorang pemimpin dan berhasil, ya. Jadi kita akan menceritakan bagaimana kisah selanjutnya Pinocchio setelah besar. Setelah udah besar dan menjadi pemimpin, bagaimana negeri nasibnya yang dipimpin oleh seorang pembohong. Udah ya, kita berdiri, tetapi biarin Pinocchio-nya biar dulu di sini, ya. Dia lagi malu. Ayo ambil posisi. Ayo, oma di sini, di pinggir sini. Cuek aja Mardi mah. Nggak boleh di sini. Pak, jangan ada yang dekat Pinocchio. Pinocchio-nya di situ. Terlalu dekat. Terlalu dekat. Nanti Pinocchio-nya loncat sendiri. Pinocchio-nya dulu kalau panjang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara dimulai, kita akan awali dengan berdoa dulu ya. Silakan Pak Raja untuk berdoa. Pak Raja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena galaunya kita, gundahnya kita sebagai rakyat Indonesia yang selama ini dipimpin oleh Pak Joko Widodo, sungguh rakyat rusak luar biasa, negara luar biasa rusaknya. Untuk itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar gerangan Bapak Pinocchio Joko Widodo beserta anaknya benar-benar nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan kita rakyat ARM. Amin ya rabbal alamin. Perjuangan kita rakyat ARM. Untuk itu saya mohon dengan ikhlasnya, ayo kita bersama-sama yang hadir di sini untuk membaca umul kitab yaitu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniya wa la ila hadratin Nabi Mustafa hadin bikuli hajatin ARM. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ya Allah aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma 'alaika bi jaqawi wa 'awani وفرق جمعهم وسدد سملهم وسدد سملهم واهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين
وأهل كلمتك إلى يوم الدين اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والمحن والفتن والطعن ما لا يكشفه غيرك. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah kami di dalam perjuangan ini ya Allah, untuk melawan segala jenis kemungkaran ya Allah, untuk melawan segala jenis keruksakan ya Allah, untuk melawan segala jenis kemungkaran orang-orang yang zalim kepada rakyat Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah doa kami ya Allah yang selalu berharap besar kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Biqadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susi, lo di samping. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 3 per 4. 2, 3. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sikap sempurna. Terima kasih teman-teman udah mengikuti acara kita. Sekarang untuk dimulainya acara, kita semua duduk untuk tertib. Semua duduk ya. Ini. Duduk di bawah. Duduk. Kalau duduk, kita duduk ya. Kita duduk. Semua duduk. Iya. Oh. Aku duduk juga ya. Oke. Kita duduk. Aku juga duduk. Kamu sini. Seperti tadi yang udah kita ceritakan bahwa ini adalah kisah Pinocchio, seorang pembohong, ya, pembohong yang sudah merugikan satu negara. Dengan apa? Dengan segala macam tipu daya, segala macam dustanya. Selama 10 tahun Pinocchio berkuasa, apa yang sudah dilakukan? Hanya membuat rakyat menderita, ekonomi menjadi lemah dengan hutang-hutang yang sangat banyak yang mungkin untuk membayar bunganya pun kita tidak sanggup. Ya, itu karena ulah dari Pinocchio selama 10 tahun berkuasa. Dan jangan lupa, setelah Pinocchio selesai berkuasa, kita pikir kita sudah lepas. Tapi apa yang terjadi? Makin parah. Karena apa yang sudah dibuatnya selama 10 tahun baru kita rasakan sekarang. Ya, jadi jangan
Jangan pernah bicara kalau misalnya pada zaman 10 tahun di mana Pinocchio itu berkuasa, kita menjadi makmur. Itu adalah semu, itu adalah halusinasi dari bolo-bolo Pinocchio aja. Ya. Pinocchio begitu licin, Pinocchio begitu banyak tipu muslihat, sehingga sampai sekarang dia tidak bisa ditangkap. Tapi itu terjadinya di negara sebelah, ya. Tetapi di negeri kita Konoha, yang sekarang kita berhasil menangkap Pinocchio. Inilah yang akan terjadi pada saat pemimpin yang sangat menyakiti hati rakyat, yang sangat membuat rakyat menderita, akan ditawur oleh rakyatnya sendiri. Kita akan menyaksikan sendiri bagaimana teman-teman kita yang akan nanti mengekspresikan perasaannya dan bicara sendiri kepada Pinocchio. Di situ ditulis hit me. Jadi silakan untuk tempat kita, siapa yang mau duluan? Susi. Ya. Yang lain dulu. Iya, boleh. Oma Leli, ayo Oma Leli. Oma Leli mau nyanyi dulu. Ini Oma nyanyi yang tadi gimana? Kira-kira cocok nggak? Kalau nggak cocok nggak usah. Cocok. Oh ya udah boleh. Iya. Mengenai Pinocchio ya. Pinocchio. Mbak Menu, jadi kalau Pinocchio kita berharap ada yang membuat negeri ini negeri ini makmur, rakyat diperhatikan. Tapi kalau Pinocchio ini kira-kira di mana nih? Tidak bisa ya mensejahterakan rakyat ya. Dia hanya bikin kita. Nah sekarang tadi Oma mau nyanyi itu boleh? Boleh, bebas. Di sini kita bebas. Tolong sahabat, teman-teman ARM, keluarga Oma di ARM, ketika Oma menyanyi nanti nyanyinya uwe uga onau, tuh nyanyi diikuti dengan sing sing so ya. Jadi nyanyi ini menceritakan tentang seorang laki-laki itu dia seorang pemberani. Dia ingin mencari kekasihnya di seberang sana. Dia akan mengarungi danau yang begitu luas. Dengan perahu kayunya, dengan dayung kayunya, untuk mencari sang kekasih yang dia cintai. Nah, jadi kita gambarkan nyanyi ini, kita Mak ARM ini adalah laki-laki yang sejati itu, laki-laki pemberani, pejuang kebenaran itu. Nah, kita ibaratkan ya, kemudian Ama di situ. Ya, kita ibaratkan laki-laki itu sebagai mak-mak yang pemberani, yang tidak takut meninggalkan keluarganya, mengorbankan segala tenaga dan segalanya untuk mencari kebenaran di negeri kita ini, untuk mengingatkan yang salah itu kembali kepada yang benar. Nah, tolong ikuti ya. 1, 2, 3. Uwe sing, ulang lagi ya, Oma ulang. Sing sing so, sing sing so, sing sing so 4 kali. Sing sing so, uwe sotung manimbil roham dasian pai matona sirom kami todi tarsongo
bertemu dengan kekasih yang diharapkannya adalah seorang pemimpin yang ingin dia rangkul, ternyata tidak bisa. Akhirnya dia kabur, lari dan lari. Ketemulah dia sama Pinocchio. Inilah Pinocchio menyusahkan rakyat keterlaluan. Nah, itu sajalah ya sedikit teatrikal dari ini. Semoga tidak ada lagi Pinocchio yang lain di negeri kita, itu aja. Amin. Pinocchio itu memang harus kita hukum ya. Iya, dihukum Pinocchio-nya. Apa yang sudah dilakukan Iya. tahun yang Iya, mempertanggungjawabkan segala apa yang seperti rakyat biasa. Apa kesalahannya dia sportif, ya kan? aparat yang harusnya Iya. dia hadir. Iya, melindungi kita. Itulah juga bapak-bapak polisi ini kita harap dia berjiwa NKRI, di dadanya ada merah putih. Karena kami berjuang juga untuk anak cucu bapak, mbak-mbak dan bapak polisi ini. Itu saja Mbak Menu. Ya, ya. Gimana kesempatan? Ya, ya. Terima kasih Oman. Begitulah apa yang sudah dilakukan oleh salah satu dari teman dari ARM. Tapi kira-kira kayaknya kita emosinya kurang lepas ya, karena kita 10 tahun ini kenapa mak-mak yang tidak ada background politis kemudian kita bisa turun, itu karena ulah dari Pinocchio. Itu adalah ulah dari Pinocchio. Jadi coba sekali lagi, mungkin ada teman-teman yang mau turun lagi dan bisa. Bagaimana, kenapa kita selama 10 tahun ini, apa sih yang sebelin sama Pinocchio ini, yang kurang ajar ini, yang walaupun sekarang dia tidak lagi memimpin, tapi masih saja ya kewarasan kita sebagai rakyat Indonesia sedang diuji. Di mana kita mempertanyakan ijazahnya dari Pinocchio. Tapi apa yang terjadi? Malah yang mempertanyakan dikriminalisasikan. Apakah itu betul? Kenapa semua menjadi diluas-luaskan, dibesar-besarkan hanya karena ijazah? Apakah memang ijazahnya ada? Kalau memang ijazahnya ada, maka akan mudah sekali. Kasihkan aja, pasti akan selesai. Tetapi dengan segala macam bantuan dari mulai dari polisi, mulai dari hakim. Tapi ini, sorry ya, ini disclaimer, ini terjadi di Konoha ya. Ini terjadi di Konoha, di mana presidennya adalah Pinocchio. Ya, Pinocchio. Jadi artinya, ya, Pinocchio orang kurang ajar. Ya. Jadi apakah masuk akal di mana kita itu masyarakat rakyat Indonesia yang sudah dibikin berantakan sama dia, kemudian kita menagih ijazahnya, mempertanyakan ijazahnya, tetapi malah kita yang dikriminalisasi. Tidak betul sama sekali. Itu malah semakin kita curiga. Apa yang terjadi? Sekarang kita melihat dengan adanya ijazah ini, masalah ijazah, semua berebut. Kita melihat dulu seorang guru marwahnya sangat tinggi. Kita melihat guru itu sangat terhormat, tetapi apa yang terjadi sekarang di zaman Pinocchio? Ya, institusi akademis yang mungkin kita itu hormat, apa namanya tuh? Ya, itu adalah sesuatu hal yang benar-benar tetapi untuk seorang Pinocchio yang malu untuk memberitahu, untuk mengkasih tahukan kepada masyarakat tentang ijazahnya itu. Jadi di dalam 10 tahun ini Pinocchio tidak hanya merusak kita di dalam etika dan moral, tetapi juga dari sisi pendidikan. Ingat ya, dari sisi pendidikan dia juga hancur. Tidak ada lagi guru, tidak ada lagi yang bisa kita pegang, karena semuanya berlomba untuk membela seorang Pinocchio. Kita masih ingat kan lagu Terima kasih ku ucapkan pada guruku yang disuruh.
generasi masa depan dari bangsa ini, yaitu mereka-mereka inilah. Dek aja. Silakan Dek. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa Bu Menuk ya, Pinocchio ini bukan membohongi kita selama 10 tahun. Lebih dari 10 tahun sejak dia menjabat sebagai wali kota. Pinocchio dia wali kota Solo. Ya. Jadi Pinocchio ini telah bertahun-tahun membohongi masyarakat Indonesia. Beliau mengatakan bahwasannya ijazah beliau itu asli. Saya teringat kemarin mereka mengadakan reuni angkatan, yang dimana teman-teman reuni angkatan itu namanya juga sama Mulyono. Dia mengatakan bahwasannya tidak ada fakultas teknologi kayu. Berarti di sini bahwasannya ijazah bahkan skripsi Jokowi itu semuanya karena tidak ada fakultas teknologi kayu di situ. Pinocchio. Tidak ada fakultas teknologi kayu. Kata temannya waktu reuni itu. Berarti Pinocchio ini adalah penipu sangat dahsyat. Betul. Dan yang sungguh saya sangat prihatin lagi, yang mana Pinocchio ini tanpa dia sadari dia telah meracunkan atau telah membuka pemuda-pemuda, kesempatan kaum pemuda-pemuda dengan cara melihat anaknya itu menjadi wapres. Jadi pemuda-pemuda di Indonesia ini sulit mendapat kerja. Bahkan saya menemukan juga di media banyak sarjana-sarjana itu malah memilih menjadi, maaf cakap, pasukan orange. Pasukan orange itu kan, maaf cakap lagi, di kalangan-kalangan kita tuh macam kalangan kelas paling bawah gitu. Sarjana mereka capek-capek kuliah, S1, S2, malah tidak dapat kesempatan bekerja di tempat yang lebih baik. Mungkin bapaknya mereka bukan seperti Pinocchio. Mereka hidup dengan kejujuran, hidup dengan sederhanaan, tidak menghalalkan segala cara seperti Pinocchio lakukan. Terus juga Pinocchio ini meninggalkan sadar-sadar di situ utang-utang, dan meninggalkan juga ya kesalahan dari pembakaran hutan dan lain-lainnya yang sampai saat ini terdampak oleh kita. Mereka Pinocchio ini memaksa masyarakat untuk membayar pajak, dari naikkan pajak sana lah, pajak 11% lah, pajak motor dan lain-lainnya. Tetapi apa yang masyarakat Indonesia dapatkan? Tidak ada. Katanya kemerdekaan itu ya hak segala semua bangsa, tapi nyatanya kemerdekaan itu cuma dirasakan oleh kelompok Pinocchio saja. Jadi gini deh, ini cuma jelas ya. Jadi gini, jadi sebetulnya dengan adanya Pinocchio tidak hanya dusta aja, tapi dia juga sudah merusak hukum kita ya, hukum dan konstitusi ya. Dan dengan dia juga mencontohkan dengan adanya orang dalam. Jadi bisa kita bilang kita bisa nggak usah menjadi orang pintar, tapi dengan caranya dia untuk kedepannya, kasihan orang anak-anak kita yang mungkin dia pintar tapi dia tidak punya orang dalam, akan nasibnya pun akan seperti yang kamu bilang tadi ya, dia tidak akan bisa menjadi orang yang seperti orang tua yang sudah menyekolahi dia, yang seperti yang diharapkan, betul ya? Karena itu semuanya tergantung dari orang dalam yang dia punya. Betul. Seperti yang dicontohkan oleh Pinocchio terhadap anaknya ya. Betul. Tapi kalau gini, ini lucu. Anaknya sendiri pada saat waktu mencalonkan, dia sendiri menjanjikan lowongan kerja. Betul. Nah, gimana dia bisa menjanjikan kalau dia kerja aja karena bapaknya pengaruh Pinocchio ya. Betul. Jadi izin saya ingin menambah sedikit ya. Mungkin ini untuk pihak kepolisian ya, yang sedang menyelidiki dan menangani kasus mengenai ijazah palsu Pinocchio ya. Saya rasa sudah tidak harus diselidiki lagi kasus ijazah palsu Jokowi. Kenapa? Karena telah dibantah oleh temannya waktu reuni, teman Pinocchio waktu reuni, yang mengatakan
tidak ada teknologi kayu di saat fakultas UGM itu. Jadi saya rasa sekali lagi sudah tidak harus diselidiki lagi karena ijazah Pinocchio itu terbantahkan karena tidak ada fakultas kayu di saat itu. Sekian, terima kasih. Cukup. Ada lagi temannya Arungin ya, jadi begitu. Kebenaran itu tidak pernah bisa kita tutupi. Dia akan mencari jalannya sendiri. Dan untuk bapak-bapak polisi, Pak, untuk aparat-aparat juga ya, yang sekarang ini sibuk membela Pinocchio ini ya. Jangan Pak, nanti kalian malu sendiri loh, ya. Dan ingat, anak kalian itu masih ada di Indonesia. Anak kalian juga yang akan merasakan akibat dari masalah ini. Jadi jangan kita jangan pernah kita tuh mengorbankan masa depan bangsa kita yang begitu besar hanya karena satu orang atau satu keluarga, ya. Ini kita kalau memang aparat tidak bisa juga menangkap Pinocchio, kita yang akan menangkap. Oh sorry, itu terjadi di negara sebelah, ya kan? Tapi kalau kita udah bisa menangkap, betul ya? Oke, ada lagi, Dek? Saya itu secepat apapun kezaliman itu berlari, maka percayalah kebenaran akan selalu mendahulunya. Amin. Ya. Maka sekali lagi saya tekankan untuk Bapak Kepolisian sudah tidak harus lagi diselidiki kasus ijazah Pinocchio karena ijazahnya itu yang kata fakultas teknologi kayu telah dibantahkan oleh teman Rioni seangkatannya mengatakan tidak ada teknologi kayu pada masa itu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Pegang aja. Terima kasih. Jadi itulah ungkapan dari seorang anak kuliah yang memang mereka di pundaknya dia ini adalah masa depan negara kita yang akan mereka bawa kemana. Jadi tolong kepada bapak aparat dan segala macam yang sekarang ini sedang benar-benar membela, begitu juga para guru, para rektor, guru besar dan macam-macam itu ya, yang sekarang ini berlomba-lomba untuk menutupi kasus ijazah. Jangan, karena ingat, selama kita masih ada di sini, selama kita ini masih menjadi warga negara Indonesia, apapun yang sekarang Anda sedang tutup-tutupi, semuanya akan berdampak kepada keluarga Anda sendiri. Jadi itu himbauan saya. Dan sekarang kita undang sekali lagi Ibu dari ARM, yaitu Bu Tita. Ayo Tan. Ayo. Baca puisi. Kasih saya. Harus seperti Oh ya. burung merak. Usahakan. Ayo duduk yuk, duduk. Mama nggak bisa tidur ya sayang. Oke, nggak apa-apa. Bismillah. Sedikit bagaimana tentang mengaji. Siapa sih nyanyi? Wahai teman dan para pemuda, mari kita bersemangat untuk membela rakyat dan jangan kita loyo sebagai pemuda dan sebagai emak-emak. Anak pemuda adalah tulang punggung bangsa ini. Selama hak rakyat dirampas, kita tak akan pernah tinggal diam untuk melawan dan turun ke jalan. Sebagai bentuk ketidakpuasan serta protes yang kami lakukan guna mencapai keadilan, wahai para penguasa, kami hadir untuk berkunjung secara santun. Kami datang dengan harapan, dengan menanyakan kepastian dan dengan semangat harap dengarkan, camkan dan renungkan. Kami bukanlah hewan yang kalian perlakukan seenaknya. Kami punya hak. Saya menagih hak kami. Kami tak pernah lelah berjuang demi keadilan serta tak pernah lari dalam berperang serta memerangi ketidakadilan. Jangan pernah katakan kemakmuran, jangan pernah katakan keadilan, jangan pernah katakan demi hukum jika masih sambil mengombang-ambing rakyat yang miskin, menginjak-injak hak rakyat, memperkosa kebenaran dan mempermainkan aturan seenaknya.
kami datang dengan cita-cita, dengan membawa harapan yang bisa kami dapatkan demi masa depan bangsa. Mohon dengarkan dan buka mata serta hati kalian, wahai penguasa. Kami akan melawan, kami akan memberontak, kami akan bersikap, kami tak akan diam, kami tak akan tidur, kami tak akan lengah demi keadilan, demi masa depan bangsa, demi rakyat dan demi bangsa serta negara Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Jadi intinya adalah kita tidak akan pernah menyerah dan kita akan terus melawan dan kita akan mencari keadilan untuk anak cucu kita. Ini satu lagi kita akan memberikan untuk anak kita yaitu Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hidup untuk rakyat yang tertindas, merdeka untuk kaum bawah, dan mari suarakan segala bentuk kebenaran yang ada yang tidak pernah terbuktikan. Maka saya dari sini akan menyampaikan aspirasi saya bahwa perihal jasa dari Pinocchio ini adalah sesuatu yang harus benar-benar dibuktikan, bukan karena perihal masa jabatan yang telah lewat atau bagaimana, tapi perihal bagaimana penderitaan rakyat yang telah terbohongi dan tertipu selama 10 tahun jabatan. Di mana sebagaimana yang kita tahu bahwa kita tidak mungkin dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kebenaran akan satu validasi dari pendidikannya. Kita tidak mungkin dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki bukti bahwa dia telah menyelesaikan pendidikan. Kita juga tidak mungkin akan dipimpin oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang tidak memiliki suatu validasi yang membuktikan bahwa dia benar-benar orang yang terdidik. Nah, jadi sebagaimana yang telah terjadi di Desa Kondoha ini, bahwa suatu pemimpin itu harus memiliki bukti yang benar-benar ada, di mana bahkan kita pun harus di saat melamar kerja kita harus memiliki jasa. Nah, sedangkan bagaimana jika tingkat tertinggi dari suatu pekerjaan yaitu seorang pemimpin tidak memiliki jasa, maka itu adalah pembodohan yang sangat-sangat luar biasa. Dan di mana kasus yang paling fantastis bahwa cuma di Desa Kondoha pemimpinnya tidak ada yang memiliki jasa yang valid. Di antara seluruh pemimpin-pemimpin yang telah ada, semua pemimpin-pemimpin itu telah memperlihatkan ijazahnya seperti pemimpin pertama. Nah, sedangkan kenapa di saat pemimpin sekarang tidak berani memperlihatkan ijazahnya, bahkan dipajang di museum pun. Nah, berarti di sini ada suatu kebohongan yang ditutupi. Nah, siap. Nah, ini adalah salah satu aspirasi dari masyarakat kecil. Mungkin ini adalah suara-suara kecil bagi kalian yang untuk orang-orang besar. Tapi dari suara-suara kecil ini akan tumbuh suatu suara-suara besar dan menghadirkan suatu keadilan yang kita nanti-nantikan. Semoga negara ini tetap dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan tidak memberikan suatu penyampaian yang dusta. Terima kasih. Terima kasih. Oke, makasih ya Dea. Dan sekarang berarti sekarang memang karena begitu luasnya kerusakan yang telah dibuat oleh Pinocchio, maka sekarang waktunya kita membicarakan sumber daya alam yang sudah dirusak oleh Pinocchio. Dan juga ingat, kedaulatan kita pun terancam pada saat dikuasai oleh Pinocchio. Di akhir-akhir kekuasaannya dia menandatangani surat untuk beberapa pulau, beberapa pantai yang diserahkan kepada perusahaan asing untuk dikelola, tetapi mengorbankan rakyatnya. Jadi waktu dan tempat kepada Bu Susi spesial dari SDA kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan YouTuber yang terhormat. Terima kasih Bapak Polisi, Ibu Polisi, terima kasih telah menjaga kami di ujung Sarinah ini. Hari ini kami ibu-ibu dan saudara-saudara semua berjuang untuk bangsa Indonesia yang lebih maju. Betul. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, Indonesia adalah negara khatulistiwa. Indonesia adalah negara Zamrud. Zamrud adalah mutiara yang termahal, yang berharga. Kenapa dinamakan Zamrud? Karena dari Sabang sampai Merauke isinya adalah sumber daya alam, sumber daya mineral, pertambangan, semua ada di perut bumi Indonesia. Seharusnya bangsa ini kaya raya, rakyatnya harus makmur, sentosa, tidak miskin, tidak dianaktirikan oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa bisa begitu? Kenapa bangsa ini menjadi bangsa yang minus? Kenapa? Sebenarnya Indonesia adalah negara yang dibutuhkan oleh negara-negara lain. Mereka merampas sumber daya alam kita dari Sabang sampai Merauke, termasuk nikel, uranium, emas, batu bara, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak kekurangan ahli geologi, kita tidak kekurangan sumber daya manusia, kita tidak kekurangan sumber daya alam, tetapi kita salah mengelola dan salah mempunyai pemimpin seperti Pinocchio yang berhidup panjang di depan kita. Pemimpin kita terdahulu 10 tahun tidak memberi peluang pada rakyat dan pemuda-pemuda ini untuk maju. Bayangkan, emas kita di dataran rendah aja ada, seperti di Solok, Sumatera Barat. Di dataran tinggi juga ada, seperti di Papua dan lain sebagainya. Uranium kita punya, thorium kita punya, tetapi kita tidak bisa mengelola. Sumber daya alam, minyak dan gas bumi, mana royaltinya ibu-ibu, bapak-bapak, mana royaltinya? Malah keluarganya Pinocchio itu juga ikut memiliki loh. Dan itu ya buat mereka. Royaltinya harusnya diperlukan untuk kesejahteraan negara, bukan untuk kesejahteraan kelompok atau perorangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, halo sir, coming, how are you? Ya, kita memang di sini sengaja. Di sini banyak bangsa-bangsa lain lewat. Mungkin mereka heran kenapa ibu-ibu duduk di sini, berdiri di sini, mereka melongok-longok. Ada sesuatu kah? Sebenarnya ada sesuatu. Negara itu tidak baik-baik saja. Negara kami tidak baik-baik saja. Negara kami telah hancur, telah dijarah oleh para pengkhianat bangsa. Mereka merubah undang-undang Minerba, mereka mengubah undang-undang Omnibus Law untuk kepentingan keluarga dan kelompok mereka. Dan baru sekarang mereka baru merasakan kalau tanah 2 tahun tidak ditentukan akan diambil oleh negara. Sebetulnya itu sudah ada di dalam Omnibus Law, dan 10 tahun kemarin para buruh itu juga sedang berjuang dengan itu. Jadi sekarang ini kalau kita bilang sekarang ini adalah hasil dari kalian-kalian yang pura-pura tidak tahu atau kalian masa bodoh dengan bangsa ini. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang membawa bangsa ini? Tumbuhkan rasa kebangsaan. Ibu-ibu yang sedang nunggu di lampu merah, tolong tumbuhkan rasa kebangsaan, Bu. Kami Garuda, bukan naga. Jangan biarkan negara ini dijarah oleh oligarki jahat dan rampus. Tanah orang Banten diuruk, danau diuruk, laut dipagari, sawah diuruk, diusir dari tanahnya. Air mengalir dari laut dengan pipa-pipa oligarki untuk mengusir mereka supaya mereka pindah dari negara atau dari daerahnya.
dengan kekejaman mereka, dengan kejahatan mereka. Mereka membeli murah-murahnya dengan harga antara 30 sampai 50 ribu rupiah, dan mereka bangun menjadi apartemen. Mereka jual per meter dengan harga 30 juta sampai 50 juta rupiah. Dan Pinocchio adalah juara utama OCCRP tingkat dunia. Jangan kau tersenyum. Kau kalau tidak membela bangsa negeri sendiri, siapa lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu polisi yang terhormat, semoga bapak-bapak mau membela rakyat, mau membela bangsa ini dengan adil. Jangan membela oligarki, Pak. Jangan membela pejabat-pejabat rakus, Pak. Belalah rakyat dan bangsa ini, Pak. Kita kaya dengan hasil minyak dan gas bumi. Kenapa kita tidak mau membuat refinery? Kenapa kita tidak mau membuat kilang? Kalau kita membuat kilang, mereka tidak dapat selisih harga. Mereka tidak dapat fee untuk pembelian crude oil, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu harus sadar, negara kita dikuras. Negara kita dikuras. Sebagai rakyat Indonesia kita harus cerdas. Ingat, kita adalah pemilik Indonesia. Kita harus jaga baik-baik. Dan kita harus peduli. Harus peduli. Ya, karena bagaimana pemimpin yang kita pilih berpengaruh kepada hidup kita. Jangan biarkan Indonesia hancur di tangan bangsa sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, terima kasih telah memberikan peluang kepada kami, memberikan waktu kepada kami. Ibu-ibu yang menyatakan dirinya itu adalah orang-orang yang terzalimi oleh pemerintahan 10 tahun belakangan ini. Kami sebenarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab tinggi, bangsa yang kaya, yang cerdas, tetapi dibodohkan oleh sistem, belajar, merdeka belajar selama 10 tahun. Mereka boleh belajar, mereka boleh tidak belajar. Kalau sudah bodoh, mereka bisa berbuat semau-maunya. Terima kasih Bu Susi. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Bu Susi. Garuda di dadaku. Salam merah putih. Merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala puja-puja bangsa. Di mana tempat lahir kita, dimulai dibesarkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Kami orang tua yang dari kampung, dari pelosok, kami mencermati Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo. Teruskan nyanyi. Yang dahulu sebelum jadi presiden beliau berkata, aku akan kejar korupsi sampai ke Antartika. Saya yang orang tua di bawah Pak Prabowo mencermati loh Pak. Saya ingat itu. Aku akan kejar korupsi sampai ke gurun pasir sekalipun. Tapi kemudian setelah jadi presiden, kembalikan dong korupsimu. Kalau tidak mau terang-terangan, ya diam-diam aja. Mana Pak Prabowo? Kau di bidang satria Indonesia, begitu jadi presiden, kau melongo, diam, kalah sama oligarki. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wahai Bapakku Pak Presiden Prabowo, kami yang sudah tua tidak takut akan mati demi bela negeri ini. Kami sudah angkat diri negeri negeri lawan cawe-cawe Jokowi, lawan cawe-cawe Jokowi.
negeri kami dibuat rusak. Dengarkan oleh kamu hai anak bangsa, undang-undang Wapres dan Presiden 40 tahun kemudian demi anak Jokowi Pinocchio dibuat karena undang-undang, dan suasananya sekarang kita dipimpin oleh anak Pinocchio. Na'udzubillah, coba na'udzubillah. Sekali lagi, kami demi negeri tidak tahu pati. Kami wakaf diri demi negeri lawan cawe-cawe Pinocchio Jokowi. Na'udzubillah. Sekali lagi Pak Prabowo, saya sebagai warga kampung yang unik, jangankan mahasiswa tahu Pak, ijazah Jokowi itu palsu Pak, tidak punya ijazah. Apalagi Pak Jokowi itu turunan siapa Pak? Allahu Akbar. Cobalah Pak, ayo Pak, buktikan Pak teriakanmu, aku akan kejar korupsi sampai Antartika. Tapi kenyataan Bapak mehoy, Bapak cuma omong doang. Kepada Bapak polisi, sebelum kami sudahi, dan ibu-ibu polisi, kami terima kasih Pak. Belum Pak, masih lama Pak. Iya, kami terima kasih Bapak. Bapak sudah mengamankan kami dengan baik dan bijak. Tapi ingat Pak, apa yang Bapak pakai, apa yang Bapak gunakan, itu bukanlah dari hasil bumi Pak, dari pajak-pajak kami yang kami bayarkan, entah dari tanah, entah dari bangunan. Jangan musuhi kami Kak. Kami tak pernah dapat apa-apa dari negara, tidak. Kami menghormati Bapak dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Itu saja dari kami. Walaupun minggum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada para pengguna jalan. Kami memang harus ada di sini untuk mengedukasi ada satu televisi yang menceritakan bagaimana kita kehancuran Indonesia. Kita ibu pertiwi yang melawan, dan kami akan terus, dan kami memang tidak pernah percaya kepada instansi-instansi pemerintah. Tempat aksi kami adalah di sini dan di jalan dan di tengah masyarakat ramai. Terima kasih. Dan satu lagi dari Ibu Nelly, silakan Bu. Saya akan membacakan visi keadilan yang hilang. Nanti Ibu Tati. Ada satu pun yang berani melawan, semua tunduk menerima kenyataan. Berdalih pedoman pada aturan, dibagiin ketongan. namun nyatanya semua diselangkukan. Di manakah keadilan kini berada? Semua hilang tak tersisa. Kepada siapa keadilan berpihak? Hanya Tuhanlah yang memilikinya. Keadilan yang dulu berpihak kepada masyarakat jelata, kini berubah menjadi rakyat semakin sengsara. Tak ada lagi yang namanya keadilan. Yang ada hanya ketamakan dan kemunafikan. Bertahun-tahun ia berteman jeruji besi, bilauan uang negara mereka habiskan. Namun tak ada satupun orang yang berani menahan. Dalam hatiku menangis, meratap kenyataan melanda. Dalam hening aku bertanya pada gelapnya malam, inikah yang mana keadilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bawa kentongan silakan duduk dulu ya. Yang bawa kentongan duduk untuk supaya biar tertib. Duduk dulu, kentongan duduk. Oke, sekarang kita melihat ada kentongan itu pada zaman dahulu kala itu adalah panggil. Kentongan, kita melihat sekarang kentongan ada di bersama kita. Kentongan itu ada karena kita diambil oleh polisi. Itu sih sebetulnya alasan itulah sebenarnya. Tetapi di dalam kentongan itu juga ada makna di balik itu, yaitu itu adalah tanda untuk kita berkumpul.
tanda pada saat kita bencana, bisa juga tanda kalau saat ada maling. Jadi ayo Indonesia bangun, Indonesia bangun, bangkit, karena tanah kita, kekayaan kita sedang dirampas oleh orang. Tidak ada lagi nanti untuk anak cucu kalian. Begitu juga anak cucu para polisi yang sedang menjaga kita. Hai adik-adik yang sekarang menjadi karyawan, saya mau tahu apakah status Anda sudah menjadi karyawan tetap atau hanya menjadi honorer atau outsourcing. Itu adalah kesalahan dari Omnibus Law, dan lagi-lagi Pinocchio lah yang menandatangani. Jadi untuk waktu kepada Ibu Sandra, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kucium aroma tanah basah, lepas hujan lebat mentari bersinar cerah, berkumandang merdeka oleh pengusaha negara. Terbitlah senyum dari jeritan penuh meripipah. Merdeka masih hiasan belaka, jiwa-jiwa tersiksa masih kian dijajah. Tanahku masih terpijak oleh asing, menahan gelora, marah, dan tangisan yang mengiringi. Pohon yang kokoh masih rentah tumbang, akar telah bernanam dan semakin layu. Pikiran bejat masih terbentang, mempercerai bentuk yang semula utuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Oke, sekarang sekali lagi kita akan berikan kesempatan, kemudian kita akan closing kepada Bu Ai. Tapi begini, ini aksi kami, aksi Jatari kali ini adalah yang pertama dan bukan yang terakhir. Kami akan terus aksi dengan kreatif apa aja. Mungkin kami aksi berikutnya kami akan membangun seperti museum koruptor misalnya, ya. Karena memang terlalu banyak penyakit, terlalu banyak masalah yang ada di negeri kita, ya. Jadi kami tidak akan pernah diam, kami akan terus turun. Tapi semua kami lakukan demi anak cucu kami. Ai mana? Ayo. Duduk apa berdiri? Aduh, kirain berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan puisi dengan judul Hukum Dagelan. Di negeri ini hukum bak pedang bermata dua. Satu sisi ku tajam menghunus panas pejuang syarat asa. Di sisi lain membiarkan penguasa berkuasa seenak-enaknya. Hukum dibuat untuk semua, katanya dalam janji suci negeri ini. Namun realitanya dia hanyalah sebagai alat untuk menghantam para pengkritik penguasa. Siapa yang berkuasa? Dialah yang jadi panglima, pengendali hukum suka-suka. Keadilan terbungkam, kebenaran tersembunyi.
balik topeng kekuasaan. Hukum menjadi komedi. Rakyat kecil menjerit, mencari keadilan yang tak kunjung jua. Hukum hanya menjadi tontonan, sandiwara tanpa jiwa. Kapan keadilan akan ditegakkan? Kapan hukum akan berpihak kepada semua? Atau selamanya akan jadi milik mereka yang berkuasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik jawaban. Oke. Bentar. Sekarang kita semua berdiri yuk. Tolong, Ida mau nggak? Mau. Sekarang kita berdiri. Tolong patung. Balon Jokowinya taruh di tengah. Oke. Sebelum closing, wait. Belum. Tita, sebentar. Akan ada acara itu. Akan ada acara untuk itu. Tapi untuk itu kita akan menyanyikan lagu Gugur Bunga. Kenapa kita harus menyanyikan Gugur Bunga? Karena gara-gara Pinocchio lah kita menjadi negara yang kembali miskin. Ayo, 1, 2, 3. Gugur tiku tapan dunia telah gugur. Nanti Oma nanti. Oma nanti. Ya, Pinocchio. Nanti sayang. Nanti dulu. Itu adalah karena bencinya nasibnya sama dengan negeri Konoha. Ya. Tapi kita, pemimpin Pinocchio berhasil ditangkap oleh rakyat yang menggugat. Terima kasih kepada semua teman-teman dan silakan acara bebas. Silakan kita hukum Pinocchio. Terima kasih.
Jangan pakai. Orasinya udah. Terima kasih semua. Jangan pakai kayu nanti. Ini akan kita pakai lagi. Yang masih sebel, ini adalah contoh pemimpin yang disambut oleh rakyatnya sendiri. Pemimpin yang akan seperti ramalan dari salah satu ulama bahwa Pinocchio akan menjadi satu-satunya pemimpin yang akan ditahu oleh rakyatnya sendiri. Karena begitu jahatnya Pinocchio selama 10 tahun berkuasa dan sampai sekarang pun dia masih memakai sisa-sisa kekuasaan dengan dulunya juga. Dia mencoba mempengaruhi para aparat sehingga apa yang menjadi hak rakyat untuk tahu ijazah malah dipersulit. Itulah yang terjadi. Semoga semua untuk negara kita NKRI kita bisa segera menangkap yang selama ini telah membuat rusuh Indonesia. Bukan masyarakat yang membuat gaduh, tetapi satu orang itulah yang membuat gaduh. Jadi harusnya Pak Polisi untuk sekarang berdirilah di tengah, Pak. Bukan berdiri di depan kami, bukan berdiri di samping kami, tapi Anda harusnya menjaga kami. Bukan karena orderan dari penguasa memusuhi kami. Terima kasih kepada Bapak Polisi, terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada para YouTuber. Kita sampai ketemu lagi di aksi Radikal